Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat berangkai salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Khataman Nabiyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi setiap umat Islam, setiap pribadi insan yang sudah mengaku bahwasannya tiada ilah selain Allah, yang mana judulnya adalah kekuatan akidah seorang muslim. Nah, sebelum kita mengetahui kekuatan akidah seorang muslim, kita harus mengetahui dulu apa itu akidah. Akidah menurut etimologi diambil dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Al-ihkamu yang berarti mengkokohkan atau menetapkan, dan arabtu bil uwah yang berarti mengikat. Sedangkan menurut terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin, di dalam bukunya yang berjudul Akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada bab iman kepada Allah, beliau bersepakat bahwasannya akidah terbagi menjadi 3. Yang pertama akidah rububiyah, akidah uluhiyah, dan asma wa sifat. Akidah rububiyah adalah Rabb pencipta dan penguasa pengatur segala yang ada di dalam semesta ini. Sedangkan kita juga harus mengimani akidah uluhiyah yang artinya Allah adalah ilah, sesembahan yang hak, sedang segala sesembahan selainnya adalah batil. Kita mengimani asma wa sifat, atau yang lebih mudahnya adalah asma dan sifat. Artinya adalah asma yang berarti nama-nama Allah yang maha indah, dan sifat adalah sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan maha luhur. Nah, secara singkat kita sudah mengetahui apa itu akidah. Lalu, bagaimana kekuatan akidah seorang muslim? Seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat, biasanya dia sudah tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bilisani, wa amalun bil arkani, yang mana artinya adalah iman membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amalan-amalan anggota tubuh. Nah, yang seperti ini berarti dia sudah memiliki akidah yang kuat, akidah yang mantap, akidah yang dia sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam pembahasan akidah dari para ulama-ulama dan juga para tabi'in, dan yang dimaksud juga dengan Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin yang sudah mendapatkan derajat mukmin, biasanya dia sudah memiliki yang namanya tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bilisani, wa amalun bil arkani. Jadi, menurut saya pribadi, tidaklah seorang mukmin dapat dikatakan seorang mukmin jikalau dia tidak dapat mengimani, tidak dapat membenarkan dengan hatinya, dan dia tidak dapat mengikrarkan dengan lisannya, dia tidak dapat berbicara dan menyebutkan, mengikrarkan bahwasannya Allahu Ahad, dan
dia tidak dapat membuktikan dengan amalan-amalannya dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, maka tidaklah pantas seorang itu dianggap menjadi seorang mukmin. Jadi, kekuatan akidah seorang mukmin seharusnya sudah mencapai yang saya bilang di awal tadi. Seorang mukmin biasanya lebih dapat terlihat di mata Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin jika dia sudah membenarkan iman dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, dan mengaplikasikannya, mengamalkannya dengan amalan-amalan yang menggunakan anggota tubuhnya. Walaupun dia tidak jumawa, dia tidak ria terus mengucapkannya dengan berteriak-teriak, tidak seperti itu konteksnya. Dia mengucapkannya dengan setiap harinya dengan berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan zikir pagi petang. Sekarang juga sudah banyak seperti itu. Banyak ulama-ulama yang membuat buku itu. Selain itu juga seorang mukmin biasanya mengamalkannya dengan tindakan-tindakan yang baik seperti sholat, dia terus dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang dapat dilakukan seorang mukmin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.